Oh iya, Laura sudah lama tak memikul beban. Dengan para petobat baru, dia harus diberhentikan. Kau sudah memberitahunya? Belum. Apa kau punya kekhawatiran? Kau tahu, sudah cukup lama aku mengenal Laura dan berpartner dengannya. Kesan dia padaku cukup bagus. Aku khawatir dengan anggapannya terhadapku dan kecanggungan kami nanti jika aku memberhentikannya. Dan menyingkapkannya serta menelaah kekurangannya dalam pekerjaan nyata. Aku tak sanggup menyampaikannya. Kau terlalu memedulikan kesan orang lain dan tidak mau menyinggung. Benar. Aku juga pernah merasakan itu. Ada pemimpin palsu yang tak bekerja nyata, tapi demi reputasi tak segera aku berhentikan. Akibatnya, pekerjaan gereja dirugikan. Oh, pengalaman apa itu? Bisa kau ceritakan? Tentu saja. Agustus 2021, aku menjadi diaken penyiraman. Aku bertugas menyirami petobat baru dan menginjil. Karena pengalaman penginjilanku kurang, hasil penginjilanku tak baik. Aku berpartner dengan saudari Janin untuk menindaklanjuti penginjilan. Dia langsung memahami masalah yang dihadapi semua orang dalam penginjilan, mengumpulkan saudara-saudari untuk bersekutu, lalu membagikan pengalaman dan pendekatan yang sukses. Perlahan, mereka makin antusias melaksanakan penginjilan dan menguasai prinsip pekerjaan. Tak lama, 20 orang lebih telah menerima pekerjaan baru Tuhan yang Maha Kuasa. Dan makin banyak lagi di tempat lain. Kami pun mendirikan gereja baru. Aku berpikir, Janin telah lama beriman, cakap, dan berkualitas baik. Sejak dia datang, hasil penginjilan membaik. Aku sangat mengaguminya. Kurasa dia pekerja yang cakap dan mengejar kebenaran. Dia punya kesan baik terhadapku. Katanya aku bertanggung jawab dan memikul beban dan memuji kualitas dan kecakapanku di hadapan orang lain. Aku terkejut mendengar ucapannya. Rupanya dia mengagumiku. Tampaknya aku punya tempat di hatinya. Aku bahagia. Lalu aku dipilih menjadi pemimpin dan aku masih berpartner dengan dia. Juni 2022, aku menjadi pengkhotbah, Janin dipilih untuk menjadi pemimpin, dan aku mengambil alih pekerjaannya. Namun penginjilan Janin tak alami kemajuan dan aku tak tahu sebabnya. Dia abai dengan petobat baru, tak berkumpul dengan para penginjil, dan tak bersekutu atau menyelesaikan kesulitan anggota lain. Aku khawatir melihat semua masalah itu dan mengiriminya pesan untuk menanyakan pekerjaannya. Meski sudah membaca, dia tak membalas. Kupikir, kau pemimpin, kenapa kau tak bertanggung jawab? Aku murka, aku ingin menyingkapkan semua masalahnya. Tapi aku ingat kolaborasi kami yang sangat baik di masa lalu. Aku baik di matanya. Katanya aku pemimpin baik. Jika aku menanganinya, kesan baiknya terhadapku akan sirna. Sebaiknya aku diam demi menjaga hubungan kami. Karena pemikiran itu, aku memilih diam. Hanya aku kirimkan dokumen berisi tanggung jawab pemimpin dan pekerja, dan memberitahunya lingkup tanggung jawabnya yang harus dilakukan agar dia merasa punya beban. Kurasa telah kujelaskan. Seharusnya dia tahu langkah selanjutnya dan seharusnya penginjilannya akan membaik. Namun ternyata pekerjaannya masih belum menunjukkan hasil. Ini membuatku kesal. Sebelumnya dia tak seperti ini. Kenapa sekarang dia begini? Aku sungguh ingin menanganinya, menyampaikan dia tak bertanggung jawab dan tak bekerja nyata,
agar dia memperbaiki sikapnya. Mhm. Namun kupikir dia selalu menganggapku pemimpin yang baik. Dan dia sering memuji kemampuanku memikul beban, kesabaran, dan kasih sayangku. Jika kusingkapkan masalahnya, kesan baiknya terhadapku akan sirna. Karena pemikiran itu hanya kusampaikan perkataan menenangkan kepadanya dan mendorongnya agar bisa menindaklanjuti pekerjaan. Saat itu, dia bilang harus memperbaiki sikapnya ini dan ingin memperbaiki kinerjanya nanti. Dengan gembira, aku berpikir Janin pasti bisa bertugas dengan baik sekarang. Di bawah kepemimpinannya, hasil kerja para penginjil pasti membaik. Oh, lalu apa yang terjadi? Apa dia berubah? Tidak. Oh, Tak lama berselang, ada saudari memberitahuku. Sebagai pemimpin, Janin tak menindaklanjuti pekerjaan. Dia berstatus pemimpin, tapi tak pernah bekerja nyata. Dia pemimpin palsu. Kusarankan agar dia digantikan, agar pekerjaan gereja dapat membaik. Saudari lain berkata, pekerjaan gereja tertunda karena Janin tak bekerja nyata, sebaiknya dia dicopot. Namun masih kuanggap dia cakap dan berkualitas baik. Dan saat itu dia sedang melalui masa sulit. Dan jika dia berubah, maka hasil penginjilan akan membaik. Jadi kutunda pemberhentiannya. Lalu kinerja Janin terus menurun. Dan anggota lain melapor dia masih belum berubah, bermulut manis tapi tak bekerja. Umpan balik dari saudara-saudari membuatku sedih dan tak dapat memahami Janin dengan jelas. Aku berdoa untuk belajar memahami. Lalu kubaca firman Tuhan. oh, Bagaimana orang bisa menilai apa pemimpin sedang bertanggung jawab atau tidak? Atau apa mereka pemimpin palsu pada tingkat paling mendasar? Orang harus melihat apa mereka mampu bekerja nyata, apa mereka punya kualitas ini. Lalu, orang harus melihat apa mereka bekerja nyata. Abaikan perkataan dan pemahaman mereka tentang kebenaran. Jangan berfokus melihat apa mereka punya kualitas dalam pekerjaan dangkal yang mereka lakukan, atau apa mereka bekerja dengan baik. Hal-hal ini tidak penting. Yang penting apa mereka mampu melaksanakan pekerjaan gereja yang paling mendasar dengan benar, apa mereka mampu menyelesaikan masalah dengan kebenaran, dan memimpin orang ke kenyataan kebenaran atau tidak. Inilah pekerjaan yang paling mendasar dan esensial. Jika mereka tak mampu bekerja nyata semacam ini, sebagus apapun kualitas, bakatnya, semampu apapun membayar harga, mereka pemimpin palsu. Ada orang berkata, kali ini lupakan mereka tak bekerja nyata. Mereka berkualitas baik dan cakap. Latih mereka sebentar dan pasti akan mampu bekerja nyata. Selain itu, mereka tak melakukan kejahatan ataupun mengganggu dan mengacau. Mana bisa kau bilang mereka pemimpin palsu? Bagaimana menjelaskan pertanyaan ini? Seperti apapun kualitasmu, betapapun berbakat atau terpelajarnya dirimu, yang penting apakah kau bekerja nyata dan bertanggung jawab sebagai pemimpin dan pekerja. Selama menjadi pemimpin, apa kau ikut serta dalam setiap proyek khusus di lingkup tanggung jawabmu? Berapa banyak masalah pekerjaan yang kau selesaikan secara efektif? Berapa banyak orang memahami prinsip-prinsip kebenaran karena kerjamu, kepemimpinanmu, dan bimbinganmu? Berapa banyak pekerjaan gereja yang mengalami kemajuan? Hasil-hasil inilah yang penting. Tidaklah penting sebanyak apa slogan yang kau ucapkan, sebanyak apa doktrin yang kau kuasai, berapa jam yang kau habiskan untuk bekerja. Tidaklah penting sejauh apa kau bepergian, sebanyak apa gereja yang kau kunjungi, sebanyak apa risiko yang kau ambil, sebanyak apa kau menderita, tak satu pun dari hal-hal ini penting. Yang penting adalah seefektif apa pekerjaan dalam ruang lingkupmu, apa pekerjaan itu berhasil, berapa banyak dari pengaturan dan target rumah Tuhan yang telah kau laksanakan, dan penuhi,
sebaik apa hal itu dilaksanakan dan sebaik apa ditindaklanjuti. Yang penting adalah sebanyak apa masalah dalam pekerjaan yang berkaitan dengan kekeliruan atau pelanggaran prinsip yang telah kau selesaikan, sebanyak apa masalah terkait personel, admin, atau berbagai tugas spesialis yang kau bantu selesaikan, dan apa engkau menyelesaikannya sesuai prinsip dan tuntutan rumah Tuhan. Ini beberapa standar yang dapat digunakan untuk menilai apa pemimpin bertanggung jawab atau tidak. Amin. Amin. Firman Tuhan memperjelas prinsip untuk menilai pemimpin palsu. Benar. Kau tak bisa menilai kompetensi seorang pemimpin berdasarkan kecakapannya saat bicara, atau dengan menguji kualitas atau jumlah perbuatan baiknya. Hal utama yang perlu diperiksa adalah kemampuannya bekerja nyata dan kesanggupannya mengemban tugas pemimpin. Benar. Janine punya kualitas baik dan pekerja yang cakap. Tapi dia hanya bermulut manis dan tak bekerja semestinya. Dia tak bekerja semestinya sebagai pemimpin. Dia tampak tak melakukan hal buruk ataupun jahat. Tapi dia hanya mengirimkan pesan dan menyerukan slogan. Dia tak pernah menindaklanjuti pekerjaan gereja. Dia tak membina petobat baru yang mulai bertugas. Saat anggota lain memiliki masalah dalam penginjilan, dia tak bersekutu. Dan dia sering melalaikan tugasnya. Sepanjang periode itu sering kuingatkan untuk memperbaiki sikapnya. Dan meski dia setuju untuk berubah, nyatanya dia tetap seperti sebelumnya. Penginjilan terhenti dan proyek lain tak membuahkan hasil. Janine tak merenungkan diri dan menghindari saudara-saudari dengan bermacam alasan seperti keluarga menekannya dan dia kesulitan bertugas. Berdasarkan sikapnya terhadap tugas dan perilaku lainnya, dia itu pemimpin palsu seperti yang Tuhan singkapkan dan harus diberhentikan. Benar. Namun tak bisa kubedakan orang berdasarkan firman Tuhan. Aku hanya melihat kemampuan Janine. Aku merasa dia bisa bekerja, tapi aku tak memeriksa pekerjaannya atau hasil pekerjaannya. Aku masih menaruh harapan padanya. Kuharap dia bisa memajukan pekerjaan gereja, jadi terus kuberi kesempatan. Aku sangat bebal. Saudari partnerku menyarankan agar Janine diberhentikan. Tapi kupertahankan pandanganku, ingin memberinya kesempatan lagi. Jadi tak segera ku berhentikan. Dan itu berdampak serius ke pekerjaan gereja. Aku tak mengawasi dengan baik yang berdampak pada pekerjaan gereja. Itu perilaku pemimpin palsu. Aku berdoa memohon bimbingan Tuhan agar aku bisa mengetahui kerusakanku. Suatu hari aku membaca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sebagian pemimpin gereja ketika melihat saudara atau saudari mereka melaksanakan tugas-tugasnya dengan sembrono dan asal-asalan, tidak menegur mereka, walaupun seharusnya mereka menegurnya. Ketika mereka melihat sesuatu yang jelas-jelas merugikan kepentingan rumah Tuhan, mereka pura-pura tidak melihat dan tidak bertanya, dengan alasan agar tidak menyinggung orang lain sedikit pun. Pada kenyataannya, mereka tidak benar-benar memikirkan kelemahan orang lain. Sebaliknya, niat mereka adalah untuk memenangkan hati orang, hal yang mereka sadari sepenuhnya. Jika aku terus melakukan hal ini dan tidak membuat siapapun tersinggung, mereka akan berpikir bahwa aku adalah seorang pemimpin yang baik. Pendapat mereka tentang diriku akan sangat baik. Mereka akan memberiku pengakuan dan menyukaiku. Sebesar apapun kerugian yang diakibatkan terhadap kepentingan rumah Tuhan,
Dan sebesar apapun umat pilihan Tuhan dihambat dalam jalan masuk mereka ke dalam kehidupan, atau sebesar apapun kehidupan bergereja mereka terganggu, pemimpin seperti itu bersikeras berpegang pada falsafah iblis mereka dan tidak menyinggung siapapun. Tidak pernah ada keinginan untuk menegur diri sendiri di dalam hati mereka. Saat melihat ada orang yang menimbulkan gangguan dan kekacauan, paling-paling mereka hanya menyinggung masalah ini sepintas lalu dan kemudian selesai. Mereka tidak mempersekutukan kebenaran, mereka juga tidak menunjukkan esensi masalahnya kepada orang ini, apalagi menganalisis keadaan mereka. Mereka tidak pernah menyampaikan apa yang merupakan kehendak Tuhan. Para pemimpin palsu tidak pernah memaparkan atau menganalisis kesalahan macam apa yang sering orang lakukan atau watak rusak apa yang sering orang singkapkan. Mereka tidak menyelesaikan masalah nyata apapun, sebaliknya mereka selalu toleran terhadap kesalahan dan penyingkapan kerusakan orang dan tetap tidak peduli selemah atau senegatif apapun keadaan orang. Mereka sekadar mengkhotbahkan beberapa perkataan doktrin, memberikan beberapa nasihat yang asal-asalan, berusaha menghindari konflik. Akibatnya, umat pilihan Tuhan tidak merenungkan dirinya dan berusaha mengenal diri mereka sendiri. Mereka tidak memperoleh penyelesaian bagi berbagai macam kerusakan yang mereka singkapkan dalam diri mereka dan hanya hidup di tengah perkataan, kalimat, gagasan, dan imajinasi tanpa memiliki jalan masuk menuju kehidupan. Mereka bahkan yakin di dalam hatinya bahwa pemimpin bahkan lebih pengertian terhadap kelemahan-kelemahan kita dibanding Tuhan. Tingkat pertumbuhan kita mungkin terlalu rendah untuk mencapai tuntutan Tuhan, tetapi kita hanya perlu memenuhi tuntutan pemimpin kita. Dengan menaati pemimpin kita, berarti kita menaati Tuhan. Jika suatu hari yang di atas menggantikan pemimpin kita, kita akan memperdengarkan suara kita. Untuk mempertahankan pemimpin kita dan mencegahnya agar tidak digantikan oleh yang di atas, kita akan bernegosiasi dengan yang di atas dan memaksa mereka untuk menyetujui tuntutan kita. Beginilah cara kita memperlakukan pemimpin kita dengan adil. Jika orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, jika mereka memiliki hubungan seperti itu dengan pemimpin, dan di dalam hatinya mereka merasakan ketergantungan, kekaguman, dan pemujaan terhadap pemimpin mereka, maka mereka akan semakin meyakini pemimpin ini. Perkataan pemimpinlah yang ingin mereka dengarkan, dan mereka tidak lagi mencari kebenaran di dalam firman Tuhan. Pemimpin seperti itu telah hampir mengambil tempat Tuhan di hati orang-orang. Jika pemimpin mau mempertahankan hubungan yang seperti itu dengan umat pilihan Tuhan, jika mereka merasakan kenikmatan dari hal itu di dalam hati mereka, dan menganggap bahwa umat pilihan Tuhan sudah seharusnya memperlakukan dirinya seperti ini, maka tidak ada bedanya antara dia dan Paulus, dan dia telah menjejakkan kaki di jalan antikristus. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapkan niat tercelaku saat bertugas. Kulihat janin tak bekerja nyata, tapi aku tak menyingkap masalahnya atau memberhentikannya. Aku terus memberinya kesempatan bertobat. Namun ini bukan karena aku peduli terhadap kelemahannya. Niatku yang sebenarnya adalah menjaga agar janin tetap menganggapku sebagai pemimpin yang baik dan untuk dihormati orang lain. Kami sudah pernah berpartner dalam tugas dan kesannya terhadapku selalu baik. Dia sering memujiku sebagai orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan gereja di depan orang lain. Jika aku menyingkapkan masalahnya lalu menanganinya, maka hubungan kami akan rusak.
dan kesan baiknya terhadapku akan sirna. Demi mempertahankan kesan baik janin terhadapku sebagai pemimpin, aku tak menyingkap masalahnya, menanganinya, atau menelaah tindakannya yang akan membuatnya menyadari masalahnya dan segera bertobat. Hanya kusampaikan perkataan nasihat, mendorongnya untuk menindaklanjuti pekerjaan dan menghindari beberapa hal. Saudari partnerku sudah beberapa kali memintaku memberhentikan janin sesuai prinsip. Tapi aku cemas akan menyinggungnya jika melakukan itu dan dia akan punya kesan buruk padaku. Jadi aku menunda pemberhentiannya. Tuhan menyingkapkan bahwa antikristus bekerja dan bicara demi nama dan status mereka. Saat melihat orang lain melanggar prinsip, mereka tak mengkritik atau menanganinya. Tujuan mereka itu mendapat tempat di hati orang-orang, dihormati dan membawa orang-orang ke hadapannya. Demi mempertahankan kesan orang lain terhadapku, kuabaikan pekerjaan gereja. Dan saat menemukan pemimpin palsu yang tak bekerja nyata, aku tak menanganinya. Kulakukan ini untuk mendapat tempat di hati orang, dan agar dianggap sebagai orang yang penyayang, penyabar, dan pemimpin yang baik. Caraku bertugas tak membantu atau mendidik saudara-saudariku, dan mereka tak akan paham kebenaran atau menghadap Tuhan. Sebaliknya mereka akan menyeganiku serta mengagumi. Dengan begitu aku menyesatkan dan memengaruhi orang menempuh jalan antikristus. Aku memikirkan antikristus yang dikeluarkan dari gereja disingkirkan satu persatu. Jika terus begini tanpa bertobat, aku akan disingkirkan seperti mereka. Benar. Kupikir keadaan ini ada karena aku mementingkan pandangan orang lain dan tak kuanggap itu sebagai masalah. Persekutuanmu menyadarkanku bahwa kita bisa menyesatkan orang dan menempuh jalan antikristus jika keadaannya tak berubah. Benar. Karena pemikiran itu aku berdoa agar aku dapat merenungkan sumber kegagalanku. Lalu kubaca kutipan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika sesuatu terjadi, engkau hidup berdasarkan falsafah hidup dan tidak menerapkan kebenaran. Engkau selalu takut menyinggung orang lain, tetapi engkau tidak takut menyinggung Tuhan dan bahkan akan mengorbankan kepentingan rumah Tuhan untuk melindungi hubungan antar pribadimu. Apa akibatnya jika engkau bertindak dengan cara seperti ini? Engkau sudah melindungi hubungan antar pribadimu dengan cukup baik, tetapi engkau telah menyinggung Tuhan dan Dia akan membenci dan menolakmu dan akan marah terhadapmu. Jika dibandingkan, mana yang lebih baik? Jika engkau tak tahu jawabannya, itu artinya engkau benar-benar bingung. Itu membuktikan bahwa engkau tidak sedikit pun memahami kebenaran. Jika engkau terus seperti itu tanpa pernah menyadarinya, itu akan sangat berbahaya dan pada akhirnya engkau tidak akan mampu memperoleh kebenaran. Engkaulah yang akan mengalami kerugian. Jika engkau tidak mencari kebenaran dalam masalah ini dan engkau gagal, dapatkah engkau kelak mencari kebenaran? Jika engkau tetap tidak dapat mencari kebenaran, itu bukan lagi masalah mengalami kerugian. Engkau pada akhirnya akan diusir. Jika engkau memiliki motivasi dan sudut pandang orang baik, engkau tidak akan mampu menerapkan kebenaran dan mematuhi prinsip dalam segala hal, dan engkau akan selalu gagal dan jatuh. Jika engkau tidak sadar dan tidak pernah mencari kebenaran, artinya engkau adalah orang tidak percaya dan engkau tidak akan pernah memperoleh kebenaran dan hidup. Lalu, apa yang harus kau lakukan? Ketika menghadapi hal-hal semacam itu, engkau harus berseru kepada Tuhan dalam doa,
memohon keselamatan, dan memohon agar Tuhan memberimu lebih banyak iman dan kekuatan untuk memampukanmu mematuhi prinsip, melakukan apa yang harus kau lakukan, menangani segala sesuatu berdasarkan prinsip, berdiri teguh, melindungi kepentingan rumah Tuhan, dan mencegah kerugian apapun terjadi pada pekerjaan rumah Tuhan. Jika engkau mampu meninggalkan kepentingan diri sendiri, reputasi dan pendirianmu tentang orang baik, dan jika engkau melakukan apa yang harus kau lakukan dengan hati yang jujur dan seutuhnya, engkau akan mengalahkan iblis dan akan mendapatkan aspek kebenaran ini. Jika engkau selalu hidup berdasarkan falsafah iblis, mempertahankan hubunganmu dengan orang lain dan tidak pernah menerapkan kebenaran, tidak berani mematuhi prinsip, akan mampukah engkau menerapkan kebenaran dalam hal-hal lain? Engkau tidak akan memiliki iman, tidak ada kekuatan. Jika engkau tidak pernah mampu mencari atau menerima kebenaran, apakah percaya kepada Tuhan seperti itu akan memungkinkanmu memperoleh kebenaran? Dan jika engkau tidak mampu memperoleh kebenaran, dapatkah engkau diselamatkan? Tidak. Jika engkau selalu hidup berdasarkan falsafah iblis, sama sekali tidak memiliki kenyataan kebenaran, engkau tidak akan pernah dapat diselamatkan. Seharusnya engkau mengerti dengan jelas bahwa memperoleh kebenaran adalah syarat yang diperlukan untuk memperoleh keselamatan. Jadi, bagaimana agar engkau dapat memperoleh kebenaran? Jika engkau mampu menerapkan kebenaran, jika engkau mampu hidup berdasarkan kebenaran, dan kebenaran menjadi dasar hidupmu, maka engkau akan memperoleh kebenaran dan memiliki hidup, dan karena itu engkau akan menjadi salah satu dari mereka yang diselamatkan. Amin. Dari firman Tuhan aku paham bahwa alasanku menjaga status, citra, dan hubungan hingga mengabaikan pekerjaan gereja karena aku terpengaruh oleh falsafah duniawi penyenang orang. Aku dipengaruhi pemikiran jahat seperti tak membicarakan kesalahan teman baik, menghasilkan persahabatan yang lama dan berkualitas, dan jagalah hubungan baik dengan orang-orang. Kupikir, agar disukai dan dikagumi, kau harus bersikap lembut, tak boleh membentak orang. Saat melihat masalah orang, tak apa-apa jika kau menghindarinya, kau tak boleh bersikap keras atau menyinggung orang, maka semua orang akan menyukaimu. Aku hidup berdasarkan pemikiran penyenang orang, dan saat melihat janin tak bekerja nyata, aku tak menyingkapkannya. Kulindungi status dan citraku, tapi karena tak kusingkapkan masalah janin atau memberhentikannya, kegiatan penginjilan tertunda. Kuutamakan reputasi, status, dan hubungan daripada tugasku. Demi menjaga citra dan statusku, aku tak melindungi pekerjaan gereja. Aku egois dan tercela. Hidup dengan pemikiran penyenang orang membuatku makin licik dan tak punya kemanusiaan. Persekutuanmu membuatku paham bahwa jika aku tak menyingkap kurangnya pekerjaan nyata Laura atau memberhentikannya, maka aku sedang bertindak dengan pemikiran penyenang orang dan gagal melindungi pekerjaan. Benar. Firman Tuhan mengatakan, orang yang berpegang pada jalan tengah yang paling jahat, tak mau menyinggung orang, mereka itu penyenang orang, mudah beradaptasi, tak ada yang tahu diri aslinya. Mereka itu iblis yang hidup. Tuhan membenci para penyenang orang. Kau tak pernah bisa diselamatkan dengan bergantung pada pemikiran penyenang orang. Benar. Aku takut saat menyadarinya. Aku telah melanggar di hadapan Tuhan. Jika tak kuperbaiki keadaan ini dan sungguh bertobat, aku akan ditinggalkan dan disingkirkan olehnya. Benar. Natur dan konsekuensinya sungguh serius.
firman Tuhan menunjukkan jalan penerapan kepadaku. Saat aku ingin melindungi nama dan status, aku harus berdoa agar dikuatkan Tuhan dan bertindak sesuai prinsip, serta belajar bertugas dengan hati yang jujur. Ini menguntungkan jalan masuk kehidupan saudara-saudari dan pekerjaan gereja. Aku berdoa akan menerapkan kebenaran, bertindak sesuai prinsip, dan melindungi kepentingan gereja. Lalu, ku baca firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, terus mengikuti perkembangan keadaan para pengawas dari berbagai pekerjaan dan personel yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan penting, dan dengan segera mengalokasikan kembali atau mengganti mereka bila diperlukan untuk mencegah atau mengurangi kerugian karena mempekerjakan orang yang tidak tepat dan menjamin efisiensi serta kelancaran kemajuan pekerjaan. Bagian dari kewajiban para pemimpin dan pekerja adalah mengetahui apa yang sedang terjadi dengan orang-orang yang memimpin berbagai proyek dan para penanggung jawab pekerjaan penting. Lantas, siapa sajakah para personel ini? Yang paling mendasar adalah para pemimpin gereja, diikuti oleh para pengawas tim dan pemimpin tim. Mengenai orang-orang yang memimpin berbagai proyek dan para penanggung jawab pekerjaan penting, bukankah sangat penting untuk memahami dan memastikan apakah mereka memiliki kenyataan kebenaran, berprinsip dalam tindakan mereka, dan mampu melaksanakan pekerjaan gereja dengan baik? Jika para pemimpin dan pekerja mendapatkan pemahaman yang akurat tentang keadaan para pengawas utama yang bertanggung jawab atas berbagai pekerjaan dan membuat penyesuaian yang sesuai dalam personel, itu seperti mengawasi setiap program kerja. Ini sama artinya dengan memenuhi tanggung jawab dan tugas mereka. Jika para personel ini tidak diatur dengan benar dan muncul masalah, pekerjaan gereja akan sangat terpengaruh. Jika para personel ini memiliki kemanusiaan yang baik, memiliki dasar dalam iman, bertanggung jawab dalam menangani masalah, dan mampu mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah-masalah, maka menempatkan mereka sebagai penanggung jawab pekerjaan akan mengurangi banyak masalah. Yang penting adalah pekerjaan dapat berjalan dengan lancar. Namun, jika para pengawas tim tersebut tidak dapat diandalkan, memiliki kemanusiaan yang buruk, dan tidak berperilaku baik, serta tidak menerapkan kebenaran, dan selain itu cenderung menyebabkan gangguan, maka itu akan berdampak negatif terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari yang mereka pimpin. Tentu saja dampaknya bisa besar atau kecil. Jika pengawas sekadar tidak serius atau melalaikan tugas mereka, hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam pekerjaan. Kemajuan pekerjaan akan menjadi agak lebih lambat dan pekerjaan menjadi agak kurang efisien. Namun, jika mereka adalah antikristus, masalahnya menjadi serius. Ini bukanlah masalah bekerja dengan cara yang sedikit tidak efisien dan sedikit tidak efektif. Mereka akan mengganggu dan merusak semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Karena itu, terus mengetahui status orang-orang yang memimpin berbagai pekerjaan dan para penanggung jawab pekerjaan penting, dan membuat penyesuaian dan pemberhentian yang tepat waktu saat mereka mendapati adanya orang yang tidak melaksanakan pekerjaan nyata, bukanlah kewajiban yang bisa dihindari oleh para pemimpin dan pekerja. Ini adalah pekerjaan yang sangat serius, sangat penting. Jika para pemimpin dan pekerja dapat mengikuti perkembangan kepribadian dari orang-orang yang memimpin berbagai proyek dan para penanggung jawab pekerjaan penting,
dan bagaimana sikap mereka terhadap tugas dan kebenaran, serta keadaan dan perwujudan mereka selama setiap periode dan setiap tahap, dan dapat dengan segera menyesuaikan atau menangani orang-orang ini sesuai dengan keadaan, maka pekerjaan akan dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, jika orang-orang ini berperilaku liar dan tidak melakukan pekerjaan nyata di dalam gereja, dan para pemimpin dan pekerja tidak segera mengidentifikasi hal ini dan membuat penyesuaian, tetapi menunggu sampai segala macam masalah serius bermunculan, menimbulkan kerugian besar terhadap pekerjaan rumah Tuhan, sebelum berusaha secara sambil lalu menangani mereka, memperbaiki dan memulihkan situasinya, maka pemimpin dan pekerja itu adalah orang-orang tidak berguna. Mereka benar-benar pemimpin palsu yang harus diganti dan diusir. Amin. Dari firman Tuhan aku paham, pemimpin diwajibkan untuk segera menyelidiki status setiap pengawas proyek dan personel penting lainnya, dan memberhentikan siapapun yang dianggap tak sesuai untuk memastikan kesuksesan proyek gereja. Benar. Saat mereka menemukan pengawas atau pemimpin yang tak bekerja nyata, yang menunda pekerjaan gereja, mereka harus segera bersekutu. Dan jika mereka tak berubah dan tak pantas memberikan pelayanan, mereka harus diberhentikan. Ini menguntungkan pekerjaan gereja. Pertahankan yang sesuai, berhentikan yang tak sesuai, adakan persekutuan dan bantu mereka yang membutuhkannya, dan bina mereka yang mengejar kebenaran. Iya. Selama ini, Janin bersikap asal-asalan dan tak bertanggung jawab dalam tugas. Pemimpin sering bersekutu dengannya, tapi dia tak berubah. Pekerjaan gereja jadi terdampak. Janin pemimpin palsu yang tak bekerja nyata, dan dia harus diberhentikan. Orang bertanggung jawab dengan kemanusiaan baik harus dibina. Ini akan menguntungkan pekerjaan gereja dan penginjilan berjalan lancar. Benar. Dengan pemikiran ini, hatiku terasa cerah. Dan aku berjanji kepada Tuhan, jika ada masalah seperti ini lagi, aku akan menerapkan sesuai prinsip dan bertanggung jawab. Kumohon bimbingan Tuhan terapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku membahas semua masalah Janin dengannya. Menyingkapkannya sebagai pemimpin palsu yang tak bekerja nyata. Melihatnya geram, aku tak berani bicara lagi. Kupikir, jika kusingkapkan lebih banyak masalahnya, hubungan kami akan berakhir. Dan kesan baiknya terhadapku akan rusak. Lalu aku sadar bahwa aku mengulangi kebiasaan lamaku, jadi aku pun berdoa. Tuhan, aku ingin menerapkan kebenaran, melakukan tugasku, bersekutu dan berhenti memedulikan pandangan orang lain. Tolong beri aku kekuatan untuk mengatasi watak rusakku. Lalu, kulanjutkan persekutuanku dengan Janin, membahas setiap masalahnya dan menyingkapkan kekurangannya dalam kerja nyata. Meski saat itu dia tampak tak senang, akhirnya dia berkata bahwa tanpa kritik dariku, dia takkan menyadari masalahnya. Dia mengakui kerusakan dirinya dan ingin berubah. Dan dia akan menerima apapun penanganan dari gereja. Itu bagus. Aku bersyukur kepada Tuhan saat mendengar perkataannya. Dengan menerapkan firman Tuhan, hubunganku tak rusak seperti dugaanku, dan aku merasakan kedamaian luar biasa. Bagus. Setelah memberhentikan Janin, kami memilih saudara lain untuk mengawasi penginjilan. Dia mengemban tugas dan memimpin anggota lain menginjil dengan serius. Setelah beberapa saat, penginjilan mulai membaik. Syukur kepada Tuhan. Pengalaman ini menyadarkanku, bergantung pada watak jahat untuk bertugas akan melukai dirimu dan pekerjaan gereja terdampak. Hanya lakukan tugasmu berdasarkan firman Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Pengalamanmu ini bagus dan berhasil membantuku. Aku jadi tahu cara penerapan untuk masa yang akan datang. Syukur kepada Tuhan.